Saya saat ini lagi di layanan kesehatan ya, audiens khususnya di kesehatan mata itu kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan mereka, kemudian masalah apa yang nantinya bisa ditangani di layanan kesehatan, dan pastinya kita juga harus ngasih solusi nantinya di seperti itu. Lebih banyak mengulik di depan laptop ya. Jadi ya saya dari hobi otak-atik gitu, jadi sekarang menjadi salah satu pekerjaan utama gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Operasi, kembali lagi di podcast Operasi, obrolan penuh inspirasi. Ya, pada tema kali ini kita akan membahas soal perpindahan ini ya, perjalanan hidup ya, experience. Jadi kalau bisa dibilang saat ini adalah mentor saya kebetulan di salah satu perusahaan kita ya. Jadi kebetulan ini agak grogi sebenarnya ya. Soalnya emang dari mentor langsung ini narasumber kita. Kita sambut aja langsung kepada Mas Manan. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas Kayu. Boleh mungkin perkenalan dulu Mas, silakan. Oke, terima kasih Mas Kayu atas kesempatannya bisa join ya di podcast Operasi iLink Group gitu ya. Ya, perkenalkan saya Abdul Manan, biasanya dipanggil Manan ya. Saya yang tadi sudah disampaikan sama Mas Kayu, emang dulu saya seorang perawat ya. Barusan juga lulus keperawatan sebenarnya, tapi saat ini emang fokus ke optimasi di digital marketing layanan kesehatan. Mungkin nanti bisa sharing-sharing banyak gitu ya Mas, apa yang ditanyakan ini. Iya siap Mas. Ya baik, jadi mengingat Mas Manan ini sekarang adalah di branding ya Mas ya, di digital marketing ya. Kalau bisa kita breakdown dulu nih timelinenya nih. Mas Manan sendiri nih background pendidikannya ini apa Mas ya, kalau boleh tahu? Oke, jadi saya kuliah itu di jurusan keperawatan. Saya lulus di tahun 2013 di Gresik ya, di Akademi Keperawatan Gresik, yang sekarang sudah ganti vokasi UNER yang di sampingnya Rumah Sakit UD Ibnu Sina. Ya, emang dulu saya kerja di keperawatan itu di dua puskesmas di Gresik. Yang pertama itu di daerah Gresik Kota ya, di daerah AR Hakim. Kemudian yang kedua itu di Sembayat. Dulu saya kerja sekitar 1-2 tahun di keperawatan. Kemudian saya gabung di Klinik Mata KMU ya. Dulu namanya itu Klinik Mata Utama sebelum jadi Klinik Mata KMU, dan sekarang sudah jadi holdingnya itu ada iLink Group ya. Dulu saya gabung di 2024. Dulu saya gabung waktu di Klinik Mata KMU itu bukan seorang perawat. Jadi awal saya gabung itu seorang marketing. Saya tertarik di dunia marketing waktu itu, di marketing di offline. Kalau sekarang itu ER ya, kalau biasanya teman-teman nyebutnya ER. Seperti itu sih. Oh jadi Mas Manan ini, cuman ini ya, apa namanya, awal setelah lulus, role-nya itu perawat dulu? Iya, perawat dulu. Terus kemudian 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun. Nah itu langsung pindah ke IR? Ya, di KMU ini? marketingnya. Itu bisa dijelasin nggak Mas, kapan turning point dari seorang perawat bisa berubah jadi marketing itu? Kapan hal apa yang membuat Mas Manan jadi ingin gitu Mas? Ya sebenarnya kalau dari sisi tugas ya, itu sama-sama ini sih, berhubungan ke masyarakat langsung ya. Yang pertama kalau di perawat itu kan dulu saya tugasnya itu di UGD ya. Dulu di UGD itu memang kebanyakan ya pasien-pasien yang berkunjung, kemudian ada keluhan, kita memberikan diagnosa keperawatan kepada pasiennya, dan itu nanti kita biasanya konsul ke dokter kalau misalkan ada tindakan ataupun terapi. Kemudian saya ada teman waktu itu di Klinik Mata KMU juga, itu dia
petugas medis sih waktu itu. Saya dapat info kalau di klinik mata kemo ada posisi marketing. Saya coba apply lamaran di situ dan alhamdulillah bergabung di situ. Dan memang sama-sama ke customer ya. Yang pertama dulu saya tugasnya ke masyarakat untuk edukasi, mengenalkan sebenarnya orang-orang kan dulu mungkin belum aware gitu ya terkait layanan kesehatan, gimana cara perawatan matanya. Kalau misalkan ada keluhan itu dibawa kemana, kemudian penyakit apa perlu dibawa kemana, juga perlu edukasi waktu itu. Kemudian ya memang sebenarnya untuk di keperawatannya itu ada promotif ya Mas. Jadi di promotif itu juga kita waktu di marketing sama sih. Jadi melakukan edukasi, kemudian selain edukasi itu ada juga kita melakukan pemeriksaan awal. Kalau misalkan pasien itu butuh tindakan lebih lanjut, itu kita arahkan ke klinik mata KMU seperti itu. Itu kurang lebih saya 3 tahun kalau nggak salah di fokus di keperawatan. Dulunya klinik masih beberapa titik, yang sekarang sudah jadi 6 titik itu. Ya, keren. Oke, jadi Mas Manan ini berarti sebetulnya kalau bisa dibilang itu udah ada ilmunya Mas ya, udah ada basicnya kalau bilang ya, ke IR-nya itu ya. Ya. Ya emang ada pembelajaran ya terkait cara promotif ke pasien seperti apa, seperti itu. Ya, itu marketing offline. Ya. Lah, kemudian ke marketing online-nya itu kapan itu Mas? Apa emang udah aiming bakal ke marketing online gitu, apa lagi coba-coba terus kebetulan berhasil gitu mungkin? Ya, jadi awal cerita dulu itu gini Mas. Saya melihat di klinik mata KMU Gresik ya, dulu waktu itu baru 1 cabang saya gabung itu di Gresik ya. Kemudian saya melihat klinik itu ada salah satu TV yang ada di ruang tunggu. Kemudian saya lihat fungsinya kok masih kurang gitu ya, hanya dilihat buat televisi aja. Kemudian saya bikin video edukasi sama tim. Waktu itu ada 3 orang, saya bergabung menjadi marketing offline atau ER yang saat ini itu 3 orang ya. Yang saya ini juga sama-sama masih di klinik. Saya bikin beberapa video edukasi, kemudian saya usul ke manajemen, ini kalau misalkan saya bikin video edukasi, itu saya juga sudah proses bikin videonya sama teman-teman, saya produksi, kemudian hasilnya saya tunjukin dan ACC untuk ditampilkan, seperti itu. Dan dari awal itu sebenarnya kalau diruntut lagi, sudah dari awal kuliah itu saya suka otak-atik laptop sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau awal-awal dulu emang saya sering otak-atik laptop, cari hal-hal baru sih sebenarnya di dunia internet. Saya bikin blog, saya bikin website seperti itu. Kalau yang Mas Manan kan dari perawat terus kemudian ke marketing, itu hal yang sangat berbeda jauh kan Mas ya sebenarnya kan, kalau bisa dibilang kan. Lah, itu hal apa sih Mas yang masih sekiranya masih relevan gitu loh Mas, antara keduanya ini bisa ada jembatannya? Itu apa sih Mas kira-kira yang sama? Ya, jadi antara perawat sama digital marketing itu kalau kita lihat sebenarnya masih ada relate sih Mas. Kalau yang pertama itu kalau di keperawatan kan kita harus empati kepada customer ya. Jadi sama sih kalau direlatekan sama digital marketing itu sama-sama kita harus memahami audiens ya. Jadi dulunya saya harus memahami pasien, keluhannya pasien, saya gali benar-benar biar terapinya itu sesuai dengan yang dikeluhkan oleh pasien gitu ya. Tapi kalau yang saat ini kan kita harus memahami audiens. Sebenarnya audiens, misalkan saya saat ini lagi di layanan kesehatan ya, audiens khususnya di kesehatan mata itu kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan mereka, kemudian masalah apa yang nantinya bisa ditangani di layanan kesehatan, dan pastinya kita juga harus ngasih solusi nantinya di seperti itu. Kemudian yang kedua itu kan di keperawatan juga kita melakukan observasi. Kita biasanya kalau di perawatan kan minimal kita 3 hari per harinya sih
kalau di keperawatan itu minimal 3 hari. Kalau di keperawatan itu kan ada shift ya. Itu kalau saya bukan di keperawatan yang full 1 hari di rumah sakit ya, waktu itu saya di layanan kesehatan atau di poli. Jadi ya biasanya kalau pasien itu kita berikan terapi itu yang paling rendah dulu. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan dalam 3 hari dia tidak membaik, kita akan berikan terapi yang lain seperti itu. Sama sih. Jadi kalau di digital marketing kan sama, kita pertama berikan informasi edukasinya dulu bertahap gitu ya Mas. Jadi kita biasanya kan bikin konten kan juga sudah ada media plan-nya. Awalnya apa, kemudian dilanjutkan konten-konten selanjutnya. Jadi sama, kita harus analisa performa digital marketing yang saat ini kita lakukan. Kemudian yang poin penting yang ketiga ini itu komunikasi ya. Jadi sama sih, kalau misalkan kita ke pasien itu kalau kita tidak komunikasinya baik atau kita tidak komunikatif, pastinya tidak percaya sama kita. Kita memberikan obat, sebenarnya obat ini kan juga tidak bisa disamakan satu pasien dengan sama pasien yang lain ya. Obatnya sama, keluhannya sama, tapi kalau pasiennya ini masih belum percaya dengan pemberian edukasi kita atau informasi yang kita berikan, pasti pasien merasa gak yakin gitu ya. Tapi ya kalau kita pastikan ke pasien itu kan obat ini harus diminum berapa kali, kemudian nanti harus dilakukan tindakan apa aja, kemudian apapun yang kita sampaikan harus membuat pasien itu percaya. Sama halnya kalau di digital marketing itu kan sama, kita harus membangun hubungan ke customer. Kalau istilahnya di keperawatan itu komunikasi terapeutik ya. Tapi kalau saat ini digital marketing ya kita bagaimana cara mengkomunikasikan informasi ke audiens itu mudah dipahami dan mudah diterima, dan membuat mereka tahu apa yang harus dilakukan nantinya. Seperti itu sih Mas. Gitu Mas. Jadi keren ini. Jadi ternyata sama aja nih. Cara penanganan ke pasien gimana dan cara penanganan ke brand itu gimana? Ya gitu Mas ya, berarti ya Mas ya, kurang lebih. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih. Ini kalau direlate-kan sih Mas. Iya, betul. Jadi kalau Mas Manan tadi bilangnya hampir sama ya. Terus kalau misal dari funnel marketing sendiri itu dengan merawat pasien itu sama juga ada Mas? Kalau direlate-kan sama funnel digital marketing sebenarnya hampir sama aja sih Mas. Kalau kami yang saat ini pakai ya di digital marketing itu menggunakan paired funnel ya, awareness, kemudian akuisisi, aktivasi, kemudian revenue, retensi, dan yang terakhir itu referral ya. Kalau tahap-tahapannya di keperawatan hampir sama sih. Yang pertama kalau kita melakukan ke customer itu kan ke pasien ya, pasien. Itu kan melakukan diagnosa keperawatan ya. Jadi kita sama sih prosesnya, kita harus menanyakan apa keluhannya sampai kita mendapatkan data secara lengkap dan detail, di mana nanti kita bisa merumuskan intervensi yang nantinya kita lakukan. Kalau yang di bagian diagnosa itu sebenarnya ya kalau dirilkan ke digital marketing ya di bagian awal, di awareness. Ini poin pentingnya sih Mas. Jadi sama halnya kalau di digital marketing ini kan poin awal biar brand kita diketahui masyarakat kan di awareness tadi. Sama kita di keperawatan ya di awal kita mau memberikan diagnosa ke customer tadi ya kita harus menggali sedetail mungkin. Kalau di digital marketing awareness ini poin penting karena awal nanti naik ke akuisisi maupun ke aktivasi itu di awareness. Jadi gimana caranya kita memperbanyak traffic ya, traffic di semua platform ya. Yang saat ini yang kita handle itu kan tidak hanya fokus di satu platform aja, tapi semuanya kita kerjakan. Kenapa? Khususnya kita di layanan kesehatan, orang itu pastinya tidak hanya melihat satu platform, tapi pasti akan melihat semua informasi di semua platform itu benar-benar trusted atau tidak, kemudian kredibel atau tidak.
dan pastinya klinik ataupun dokter yang melayaninya itu nanti profesional atau tidak sih. Jadi kalau kita kan mulai dari platform Instagram gitu ya, kemudian di website, di TikTok, di YouTube, di Google semuanya kita optimalkan di situ sih. Kemudian kalau di akuisisi ini kan lebih ke intervensinya nantinya kita lakukan gitu. Nah, kalau di akuisisi bagaimana caranya orang-orang yang tahunya tadi konten-konten kita yang sudah kita optimalkan di awareness tadi melakukan submit form ya, kalau misalkan di bahasa awamnya seperti itu ya, atau orang berkenan memberikan kontak atau datanya ke kita itu di situ. Dan yang ketiga ini di posisi aktivasi. Kalau direlatekan sama keperawatan ya kita monitoring ya, kita evaluasi sih. Habis dari kita memberikan intervensi pasti itu di monitoring gitu ya. Dan itu nantinya kalau di aktivasi ini, kalau di digital marketing itu mengarah lebih ke bagaimana cara orang-orang yang tadi sudah menghubungi kita treatment biar mereka bisa closing kalau ibaratnya gitu. Jadi biar mereka bisa kunjungan ke layanan kesehatan kita, apa yang dia keluhkan itu bisa kita fasilitasi, dan apapun yang mereka butuhkan harapannya kan kita kawal gitu sampai bisa kunjungan ke klinik seperti itu. Oke, wait mas, dengan ilmu yang sedalam ini ya, kita tarik ke belakang dulu mas ya. Siap. Ini Mas Manan ini belajarnya itu otodidak atau gimana mas ya? Soalnya kan kayaknya dari ilmu yang sedalam ini tuh kan perlu bertahun-tahun kan mas ya. Jadi belajarnya gimana mas? Kalau boleh tahu ya. Siap. Kalau belajarnya Mas Gayus, jadi saya emang awal belajar itu fokus di digital marketing itu kan sebenarnya kompleks ya. Iya. Emang saya awal itu digital marketing belajar develop website dulu, kemudian desain, video, semuanya emang saya pelajari, kemudian benar-benar mempelajari keseluruhan itu di ke frameworknya. Jadi kalau awal dulu saya otodidak. Jadi emang desainnya otodidak, kemudian bikin website juga otodidak, semuanya saya belajar. Sekarang banyak konten kalau sekarang ya. Belajar di YouTube sekarang ada. Dulu emang belajar di YouTube, tapi dulu jarang gitu sih mas. Jadi masih YouTube susah ya cari kontennya. Kalau dulu misal kita belajar terkait website gitu ya, nggak semua orang bahasnya dalam, maksudnya itu hanya kulitnya aja gitu, hanya dia bahasnya nggak setengah-setengah, dia nggak sampai tuntas, biasanya seperti itu. Kalau sekarang kan karena dia ada kebutuhan konten dan konten itu bisa menjadi personal branding mereka sampai dia dapat sesuatu hal yang dari konten itu, makanya sekarang sudah banyak sekali. Ya kalau saya pertama dari situ, kemudian baru saya belajar itu sampai intens ikut course gitu sih. Course mulai dari online maupun offline ya. Kalau yang paling lama saya belajar itu sampai 3 bulanan. 3 bulanan. Itu full Senin sampai Jumat, dan malam hari sih habis sisa sampai jam 10-an gitu, sampai jam 11 biasanya seperti itu. Itu seperti itu sih. Kebanyakan ya online, offline. Berapa tahun mas Mas Manan di dunia digital marketing ini mas? Kalau saya benar-benar hands on full itu dari 2017 sampai sekarang. Berarti sekitar berapa tahun itu? Ya kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahunan ya. 8 tahun kurang lebih, emang. Kurang lebih 8 tahunan ya. Nah, setelah Mas Manan apa ya bakal dibilang ya? Perjalanan jauh nih sampai sekarang ke detik ini nih. Dampak nyata yang udah di optimasi oleh Mas Manan sendiri di dalam dunia digital marketing ini apa aja mas? Ya, kalau
dibilang dampak nyata ini kan pasti nanti dampaknya ke pertumbuhan bisnis ya Mas. Iya. Ya, uniknya Mas di klinik mata KMU, Elink Group ini yang sekarang holdingnya menaungi beberapa unit bisnis ya, mulai dari klinik sudah ada 5, 1 rumah sakit, kemudian beberapa optik sama 1 layanan premium itu National Eye Center. Itu emang ada tantangan gitu ya. Kalau di story-nya itu saya mengoptimasi layanan kesehatan di KMU itu dulu namanya ganti-ganti, yang sekarang sudah dikenal banyak orang itu KMU. Itu juga awal dulu saya megang awal website sosmed ya. Itu namanya Klinik Mata Utama dulu. Itu sudah cukup lumayan kita handle sama dulu saya sendiri, kemudian ada tambahan konsultan ya, kemudian mulai banyak timnya, 2 orang, kemudian 3 orang, dan sekarang sudah lebih dari 10 orang timnya. Memang KMU itu dulu Klinik Mata Utama, kemudian ganti tahun 2020-an 2020 kalau nggak salah, itu ganti Klinik Mata KMU dan ganti domain namanya tuh kmu.id. Itu juga pastinya kalau kita ganti atau migrasi itu kan optimasinya mulai awal lagi gitu sih. Yang itu yang di KMU Mas. Kalau kita lihat lagi bisnis yang lain itu National Eye Center. National Eye Center itu kita optimalkan tahun 2021. Dulu namanya sosmednya KMU juga ganti-ganti yang hampir sama sih. Yang sekarang ganti lagi RS dan Klinik Mata KMU. Betul ya. Kalau yang di NEC itu awalnya NLC LASIK Center karena kita mau ngoptimalisasi layanan LASIK. Kemudian ganti nama lagi National LASIK Center, dan 2023 kemarin ganti lagi National Eye Center. Ya, kalau ditanya hasil nyata ya itu ya mungkin Bapak Ibu bisa cek aja sosial media kita di KMU itu, insya Allah kalau dari sosial media yang di Jawa Timur layanan kesehatan mungkin paling tinggi ya Mas ya. Iya, keren Mas. Agak sombong ya Mas. Keren ya. Amin Mas. Kemudian kalau di website insya Allah trafficnya juga cukup lumayan, dan pencarian tiap bulannya sekitar puluhan ribu ya. Kalau teman-teman bisa cari aja websitenya Klinik Mata KMU itu kmu.id itu. Kemudian kalau YouTube-nya semuanya sih insya Allah cukup besar sih Mas dibanding dengan layanan kesehatan. Tapi kan kita tidak hanya membesarkan sosmednya, tapi kita pengen optimalisasi dari sosmed yang sudah kita bangun tadi bisa membantu mencapai goal perusahaan, dan itu ya alhamdulillah capaian di digital marketing cukup performa itu ya. Di layanan kesehatan kita yang premium itu bisa 60% untuk nyumbang omsetnya. Seperti itu. Kalau yang saat ini tantangannya emang dari digital marketing itu kan algoritma sering update gitu sih. Terus ya. Ini sih Mas, kembali lagi sih Mas. Kan Mas Bang kan inisiasi ya awalnya kan pindah ke marketing online kan. Nah itu pasti ada perpindahan role dari marketing offline dan online kan. Nah itu dari keputusan manajemen kan berarti? Awal dulu saya yang mengusulkan Mas. Oh Mas sendiri yang mengusulkan? Dari awal saya usulkan itu kan awal dulu website dihandle sama orang. Kayak developer gitu ya. Terus nggak diopeni dan itu nggak teroptimasi juga. Sampai mau ngambil nama domainnya itu butuh waktu lama, dan ini sih biasanya itu ada kode yang harus kita ambil ya untuk bisa kita transfer, itu juga nggak bisa. Jadi mulai awal itu kemudian saya inisiasi tadi yang di awal saya bikin konten video untuk edukasi itu, dan setelah itu saya cukup lumayan lama di marketing offline itu 3 tahunan tadi ya insya Allah. Kemudian
kalau historinya itu saya diamanai, kamu fokus di digitalnya, dan waktu itu juga ada event besar Mas nasional, saya diminta handle itu sih. Oh, iya. Itu nggak nggak kaget gitu Mas, kayak keteteran gitu akhirnya mungkin di awal-awal ya? Kalau di awal-awal ya saya minta kelonggaran ya, karena saya sudah ada tanggungan untuk optimasi digitalnya. Saya yang di offline saya kurangi, kemudian sambil saya kurangi saya Berarti sambil jalan gitu Mas, online dan offline? ya sempat ini fokus ke offline, kemudian tertentu ya itu saya sebulan fokus, karena misalkan ada event itu fokus di digitalnya, seperti itu. Switching gitu Mas ya berarti ya? Selama berapa bulan itu? Apa berapa tahun malah? Ya, tapi kalau fullnya itu di 2017. 2017 full online? Full online, full di kantor, di optimasi sosmed ya, waktu optimalisasi awal-awal sosmed IG waktu itu 2017. Emang passion Mas soalnya ya di digital marketing ini? Sebenarnya ya karena di digital marketing itu banyak hal yang unik sih, karena tantangannya tadi di digital marketing itu dinamis banget sih Mas. Jadi banyak hal baru yang bisa dicari, meskipun sebenarnya di Parat juga sama sih, tapi saya orangnya lebih ke sering lebih banyak mengulik di depan laptop ya. Jadi ya saya dari hobi otak-atik gitu, jadi sekarang menjadi salah satu pekerjaan utama gitu ya. Iya. Jadi emang karena menantang juga sih Mas ya. Iya. Gitu ya. Jadi mungkin ada pesan gitu Mas untuk orang yang mau pindah role gitu mungkin Mas ya. Jadi orang nggak yang terus-terusan di role itu, mungkin pengen beralih ke sini mungkin karena passion atau apa, mungkin ada pesan mungkin Mas ya. Jadi nggak harus melulu perawat ke digital marketing ya. Mungkin ada sesuatu yang lain mungkin ya. Mungkin bisa disampaikan Mas, silahkan. Oke, sebenarnya yang pertama itu dari ini ya kembali ke pribadi masing-masing sih Mas. Jadi juga yang sekarang kita lihat itu kan banyak konten kreator juga muncul dari teman-teman perawat sih. Iya, betul. Banyak sekali. Kalau saya sih karena saya lebih nanti balik lagi ke nyaman ya. Kemudian tantangannya apa? Kemudian hal-hal yang nantinya bisa menumbuhkan kita sendiri itu apa, seperti itu. Jadi saya sih lihatnya lebih ke ini ya, karena saya orangnya lebih suka ngulik di laptop, komputer atau apapun ya. Itu makanya saya coba menekuni itu. Ya sebenarnya emang terus alhamdulillah saya juga masih relate di dunia kesehatan ya. Mungkin iya, betul. Orang juga masih melihat saya karena kerja masih di klinik. Orang masih kenal saya juga perawat. Saya juga masih aktif di organisasi perawat gitu ya. Iya. Jadi orangnya juga, tapi saya bantunya bukan di bagian proses keperawatannya, tapi saya mengoptimalisasi di digitalnya seperti di organisasinya seperti itu. Jadi yang poinnya sih pesan buat teman-teman, jangan takut berubah dan terus belajar hal baru ya. Jadi karena kita pastinya juga akan punya banyak tantangan-tantangan baru di masa depan kita. Jadi apa yang sudah menjadi passion teman-teman tekuni, kemudian pasti kalau bisa ya jadi spesialis gitu ya, biar ada hal-hal yang unik yang bisa ditonjolin gitu sih Mas. Iya, oke. Ya. Keren banget ya untuk hari ini ya, dari Mas Manan ini ya mungkin ya. Jadi buat teman-teman nih ternyata merawat pasien itu masih sampai loh ke merawat brand. Jadi nggak yang melulu kalau misal kamu merawat pasien ya harus tetap di situ. Jadi emang bisa di sampingkan, bisa di edit lagi gitu-gitu pokoknya. Jadi buat kalian semua yang ingin berubah bisa banget loh, nggak harus tetap stuck di situ-situ aja. Jadi kembangin sendiri dari
niatmu sendiri, gimana caranya biar kamu bisa berkembang, nggak harus selalu di situ. Oke, baik. Terima kasih Mas Manan ya Siap, sama-sama Mas Gayu. atas pengalaman experience yang sangat luar biasa. Ini Siap. emang kayaknya banyak sih Mas orang-orang kayak gitu sih. Biasanya itu orang-orang kan kayak ingin nyemplung cuman agak ragu-ragu gitu loh Mas. Iya nggak sih Mas? Iya, setengah-setengah sebenarnya gitu Iya, ya. jadi setengah-setengah, kurang totalitas, kurang intuit sama apa yang ingin dikembangkan gitu sih. Iya. Ya, sekian dulu untuk podcast operasi kali ini. Semoga kalian mendapatkan insight dari experience Mas Manan tadi, dan semoga konten kali ini menjadi inspirasi kalian juga, dan apa yang bermanfaat bisa kalian ambil, dan untuk yang tidak bermanfaat buat hiburan aja kali ya. Dan jangan lupa tetap saksikan episode lainnya di podcast operasi dari Ailing Group, dan jangan lupa follow Instagram ailing.id dan juga subscribe YouTube Ailing Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.